Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi internasional. Adapun pokok-pokok yang akan kita bahas yaitu pengertian ekonomi internasional, tujuan ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk ekonomi internasional. Oke, yang pertama pengertian ekonomi internasional. Ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, yaitu ekspor dan impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi, swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi, maka permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi internasional sama dengan ilmu ekonomi yang lainnya, yaitu masalah kelangkaan produk dan masalah pilihan produk, yang diartikan produk adalah barang dan jasa serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh manusia. Masalah kelangkaan dan pilihan produk barang muncul karena adanya permintaan dan penawaran akan kebutuhan dan keinginan yang sifatnya tidak terbatas dan keinginan yang sifatnya tidak terbatas pula, dan permintaan serta penawaran sumber daya atau resources. Bersifat internasional karena adanya permintaan dan penawaran yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pentingnya studi ekonomi internasional karena pada saat ini pengaruh globalisasi ekonomi yang ditandai dengan adanya keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi, ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional, adanya persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan seperti produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Sebagai konsekuensi dari globalisasi, maka studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi. Yang kedua, tujuan ekonomi internasional. Tujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perasuransian, diplomasi, dan lain sebagainya. Serta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang ataupun jasa, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara, mendistribusikan manfaat sumber daya, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, mempercepat pembangunan ekonomi dunia, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Yang selanjutnya manfaat kerjasama ekonomi internasional. Baik, di sini kalian bisa membaca sendiri. Terdapat 4 manfaat di dalam ekonomi internasional. Maksud saya, maaf ini PPT-nya salah ya. Ini ekonomi internasional maksudnya. Jadi manfaatnya adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar para anggota, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dalam pengembangan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggotanya, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggotanya. Yang selanjutnya bentuk-bentuk ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya seperti kerjasama ekonomi antar negara dengan Malaysia,
Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ASEAN, Uni Eropa, AFTA, APEC, EFTA. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, yaitu bentuk kerjasama ekonomi ini melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya kerjasama antara Indonesia, Prancis, Jepang, Korea, Singapura, dan lain sebagainya. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya seperti kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.